keistimewaan tersendiri. Apa itu? Koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tafsir menafsirkan daripada makna qalbun atau hati adalah ruh, nyawa. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan dengan panca ini, dan menjadi tempat Allah melihat. Yang namanya hati ini tempat Allah memandang hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pakaian kita, tidak melihat jasmani kita, tapi Allah melihat hati kita dan dari amal-amal yang kita perbuat. Dan menunjukkan hati juga tempat Allah memandang hambanya. Wi'a dalam bahasa Arab itu wi'a. Dalam itu adalah seperti mangkok atau mangkok. Wi'a itu wadah. Ya, dia menampung sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Maka bersihkan kita punya 4 wadahnya, penampungan ini, sehingga saat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam keadaan wadahnya bersih. Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Dalam tubuh anak manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Yang mana kalau segumpal daging ini yang dimaksudkan adalah sanubari kita, hati. Jika dia baik, seluruh anggota tubuhnya pun akan baik. Ya. Mudah-mudahan Allah mantapkan selalu hati kita. Nabi mengajarkan dalam doanya, wahai zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku selalu berada di dalam agama Islam. Itu dalam tuntunan Islam, tuntunan syariat Islam. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku kepada perbuatan taat. Mantapkan dalam Islam, arahkan hati selalu senantiasa dalam perbuatan taat. Kalau hatinya bagus, maka seluruh anggota badannya bagus. Merasa enggak kalau pada saat ini Allah memberikan hati yang bagus untuk kita? Nah, ini maknanya. Menandakan saat ini. Kita tidak bicara setelah ini. Jadi barometernya, tolak ukurnya, kalau pengen melihat hati kita bagus, lihat bagaimana anggota badan kita. Ya, karena dibilang tuh, idza saluhat saluha sa'ir al-jasad kulluh. Kalau hatinya bagus, maka semua anggota badannya menjadi baik. Seluruh tubuhnya baik, matanya baik, mulutnya baik, telinganya baik, tangannya baik, kakinya baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Makanya contoh yang real, yang nyata saat ini ya, ini kita nih. Kakimu baik, hatimu baik, makanya kakimu mudah mendatangi tempat yang baik. Ya. Tanpa ada udur, cuma untuk melawan rasa malas gitu, memaksakan kakimu untuk melangkah kepada kebaikan. Nah, hatimu dalam keadaan baik saat ini. Tidak kalau lagi udur, sakit, ya, berhalangan, dan lain sebagainya. Tapi tetap kau punya hati pengen hadir ke tempat yang baik. Karena sakit, keadaan, ada sesuatu yang menghalangi, ya, karena ada udurnya. Tapi hatimu pengen
mendatangi kebaikan, melakukan amal baik, maka apa yang kamu niatkan, yang hatimu niatkan itu tetap mendapat ganjaran pahala. Tapi kalau cuma sekedar melawan rasa kaslan, malas, ya, itu sudah harus menjadi satu bentuk perlawanan juga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Hatinya mengajak ke tempat yang baik, hatinya mengajak sholat berjamaah, hatinya mengajak baca Al-Quran, hatinya mengajak duduk di majelis ilmu. Tapi karena rasa malas, akhirnya dia tidak melangkahkan kaki. Berarti dia punya hati saat itu bukan tidak dikatakan baik, tapi dia kalah di dalam memerangi syaitan yang bermain di hatinya. Ya, dia kalah di dalam memerangi syaitan yang sedang berbisik di dalam hatinya. Pada hakikatnya hatinya ingin hadir tanpa ada udzur. Udzur bukan dikatakan udzur juga. Kalau malas itu bukan dikatakan udzur, ya. Tapi itu bagaimana cara kita memenangkan peperangan dengan yang berbisik di dalam hati. Maka salah satu contoh yang real keberadaan kita saat ini. Contoh apa? Contoh Allah yang menunjukkan kamu punya hati itu pada saat ini baik. Kayaknya Nabi katakan dalam doanya mengajarkan ya mughalibul hati, habat itu artinya mantapkan. Minta sama Allah mantapkan kau punya hati selalu dalam keadaan baik. Ya. Buktinya mana? Pengen mengetahui hati kita baik, ya kamu dimudahkan melakukan perbuatan baik. Semua anggota badanmu ikut. Jadi sebaliknya begitu juga. Iya. Kalau udah rusak hati, rusak semua anggota badan. Rusak hati, rusak semua anggota badan. Mulutnya rusak, ngomong gak karuan. Matanya rusak, melihat yang diharamkan. Telinganya rusak, mendengar yang tidak disukai Allah. Tangannya rusak, mengambil yang bukan miliknya. Kakinya rusak, melangkah ke tempat yang tidak diridhai Allah. Nah, ini sebabnya hatinya rusak. Wa idza fasadal qalb fasada sa'ir amali. Kalau udah rusak dia punya hati, ya rusak juga semua amalannya. Jadi dia melakukan pembangkangan, kemaksiatan. Tahukah Nabi apa itu hati, kata Nabi. Yang menyebabkan manusia itu anggota badannya baik. Yang menyebabkan manusia itu anggota badannya melakukan perkara yang tidak baik. Sumbernya di hati. Dikatakan segumpal daging, ya. Segumpal daging atau mudghah. Tapi yang dimaksudkan itu bisa maknanya adalah ruh, bisa maknanya adalah nur, cahaya, rohania, nur yang diletakkan Allah di dalam hati manusia itu. Ya. Telah jelas dengan hadis ini bahwa pokoknya adalah hati dan ia bagaikan pemimpin yang ditaati pada tubuh kita nih ya, di dalam tubuh dia, tapi anggota badan prajuritnya ya, atau rakyatnya. Kalau udah pemimpin bilang begitu, ya udah rakyat ikut. Kalau udah komandannya bilang begini, ya udah prajurit ikut, kan begitu. Seperti itulah gambaran hati. Kalau udah hati kita bilang taat, maka anggota ikut taat. Kalau udah hatinya baik, semua ikut baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, semua rakyatnya jadi nggak baik. Gitu. Kalau pemimpinnya udah nggak bagus, ya udah anggota rakyatnya nggak bakal bagus. Badan yang nggak bagus semua anggota tujuhnya. Kenapa? Karena dia punya pemimpin nggak bagus. Punya pemimpin nggak baik, punya hatinya nggak baik. Yang pertama penjelasan Imam Al-Ghazali, pengertian masing-masing dari hati, ruh, jiwa dan akal. Yang pertama hati.
Pengucapan galbu bisa ditetapkan untuk dua makna. Awal, daging yang terdapat di dalam dada di sebelah bagian kiri manusia nih ya. Dalam rongga berisi darah hitam. Dan ia sumber ruh, tempat tinggalnya. Kalau dikatakan di situ letaknya ruh, Allahu a'lam, ulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, perkara urusan roh itu urusan Tuhanmu. Ya. Apakah di situ seperti tertulis tempatnya roh? Allah alam. Hatta Imam Ghazali sendiri tidak menjelaskan dengan detail. Ini sumber roh, bukan tempat roh. Dalam bentuk ini juga terdapat pada hewan dan orang mati. Ini makna pertama. Yang kedua, latifah rabbaniyah ruhaniyah, mempunyai suatu hubungan dengan daging ini bisikan, khawatir. Tidakkah saya pernah menjelaskan makna khawatir? Khawatir syaitan, khawatir ada berapa? Khawatir ar-Rahman, khawatirul malaikah. Khawatir itu yang membisik, yang terlintas, yang terbesit di benak manusia tadi, di hatinya, khawatir. Ketika Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ditanya, ya Habib, terkadang terlintas khawatir di dalam hati kita manusia ini, lalu bagaimana cara menepisnya? Beliau membagi dulu. Ada khawatir syaitan yang tidak baik dibisikkan, dilintaskan di dalam hati manusia ini. Itu namanya khawatir yang dimaksud sini ya. Bisikan tuh khawatir. Ya dengan membencinya gitu. Jawaban Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, dengan membencinya. Jadi apa yang terbesit, yang lagi dibisikin khawatir di dalam hati tadi, kalau itu datangnya dari syaitan, maka benci, jangan diikutin. Jangan didengarkan khawatirnya, apalagi ditaati. Kalau nggak ini nanti kamu dibilang nggak gaul gitu. Ditawarin khamar misalnya, itu kan seperti budaya orang-orang barat nih, orang Yahudi. Kalau nggak minum dibilang bencong lah bahasa kita ini, banci gitu nah. Biar keren kan kelihatannya. Tak ada khawatir syaitan itu, tapi diikutin apa enggak yang balik kepada manusianya. Ya, kadang-kadang di tengah-tengah kita juga seperti itu. Ada khawatir bisikan syaitan itu, ayolah, kalau enggak nanti enggak dibilang keren kamu. Nanti kamu dikucilkan sama orang. Biasanya anak sekolah nih, remaja-remaja baru mau tumbuh gitu kan, atau bujang-bujang yang belum punya pengawal pribadi gitu. Tapi kalau sudah punya pengawal pribadi, mikir dia mau aneh-aneh. Ada khawatir ditolak dengan cara membenci, tidak menyukainya. Tapi kalau khawatir malaika, pasti selalu membisikkan terbesit yang baik aja pada diri kita. Mengajak kita kepada yang bagus, yang baik, taat, nilainya pahala. Ada khawatir malaika. Tapi kalau sudah menyimpang dari itu, berarti khawatir syaitan. Allah jauhkan kita daripada, lindungi kita daripada perkara yang tidak diinginkan. Inilah yang mana Allah Ta'ala yang memahami apa yang dapat dijangkau oleh khayalan dan angan-angan, dan itulah hakikat manusia, dan dialah yang diseru. Ada khawatir Rahman namanya. Ya, karena pada hakikat dia yang menciptakan, pasti pasti sesuatu yang diciptakan mengenal sang pencipta. Allah yang menciptakan hati, ya, mesti dia mengetahui siapa sang penciptanya.
apa yang diinginkan Sang Pencipta. Mestinya hati itu tahu seperti itu. Pada dasarnya baik selama tidak mendengarkan khawatir syaitan. Hati itu pada dasarnya baik selama tidak mendengarkan bisikan syaitan. Ya. Ini kadang menyebabkan kita sudzon, buruk sangka sama orang. Ada khawatir syaitan. Kalau didengarkan ya tambah jadi rugi kitanya. Rugi kitanya. Nanti dampaknya kemana? Anggota tubuh, ke anggota badan. Mendengarkan pembicaraan orang, didengarkan oleh hatinya tadi. Akhirnya timbul buruk sangka kepada objeknya itu. Mau nggak mau nanti dia bakal ngomong ke orang lain juga yang barusan dengar. Atau dia bertanya, rusak enggak mulutnya sekarang? Rusak, karena dia mendengarkan khawatir syaitan di dalam hati dari apa yang didengarnya. Makanya tepis, benci kan itu, benci. Kalau enggak nanti akan pengaruh kepada anggota tubuhmu. Ada satu orang sedang ghibah ngomongin orang, atau membuat fitnah, atau berupaya untuk mengadu domba, kamu dengar ya. Yang kamu dengar itu bukan, kamu nggak tahu kenyataan atau tidak. Mestinya kamu benci, nggak usah didengarkan. Dia dengarkan khawatir syaitan, ya dengar dulu, nggak apa-apa, kata hatinya ngomong kayak gitu, dengerin dulu. Apa beritanya? Nah, itu dia udah termakan khawatir tuh, syaitania. Dengerin sama dia, udah kemakan. Apa habis sampai di situ? Enggak. Nanti dia ketemu sama orang lain, bakal ngomong, bakal bertanya. Sekarang anggota badannya rusak, yang pertama mulutnya ya, dia menyebarkan daripada apa yang didengarkan, padahal yang didengarkannya belum tentu benar. Akhirnya dia menyebabkan fitnah, atau dia sengaja untuk mengadu domba. Berapa banyak orang yang dengan sebab lisan itu diseret sama malaikat dengan perintah Allah, dilempar ke jahanam. Banyak di antara banyak penghuni neraka itu adalah yang tidak bisa menjaga lisan waktu hidup. Alhamdulillah ya. Karena memang lisan itu anggota yang terbuka, tapi dikasih suara. Dikasih suara sama Allah. Nggak ada telinga ngomong, nggak ada hidung ngomong, nggak ada mata berbicara ya. Yang ngomong memang cuma itu aja yang dibikin bisa ngomong. Nanti di hari kiamat itu yang ditutup, yang nggak bisa ngomong saat ini dia yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah jauhkan kita daripada khawatir syaitan. Allah jaga kita punya lisan daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kalau orang yang tidak punya hati, dia tidak ngeh akan peringatan dari Allah. Orang yang bisa menerima apa yang menjadi peringatan dari Allah, ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, mereka punya hati. Kalau yang menolak daripada apa yang didatangkan Allah melalui firman-Nya, itu ya orang tidak punya hati. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian ini tadabbur membaca Al-Quran, meresapi, memaknai, memahami makna Quran, atau kalian punya hati sudah terkunci, kata Allah. Tahu maknanya? Ada. Yang demikian itu benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Ini kalau tidak punya hati, Al-Quran tidak bisa dia tadabburin maknanya, apa maksudnya, kemana arahnya, tujuannya. Ini peringatan, warning atau anjuran. Orang yang tidak punya hati, nggak bisa dia berupaya untuk tadabbur Quran.
Baca Quran itu kalau bisa baca juga maknanya, artinya. Itu makna berupaya mentadabburi Al-Quran. Bukan sebatas membaca-baca doang gitu. Walaupun setiap hurufnya pahala yang baca Al-Quran. Bukan setiap kalimat, per huruf, per harokatnya. Alif pahala, 10 pahala. Ba 10 pahala. Bismillah, ba, sim, mim. Itu 30 pahala. 30 hasanat pahalanya. Tapi inti daripada qiraatul Quran tadabbur makna. Makanya dalam ayat Allah mengatakan ya seperti itu. Afala yatadabbaru al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalian ini baca Quran tapi nggak maukah mentadabburinya gitu. Atau kalian punya hati itu sudah tertutup gitu. Tanya loh, Allah tanya, kalian baca Quran nggak berupaya mentadabburi, atau kalian punya hati udah tertutup, baca lewat gitu aja. Ya, kalau orang yang punya hati dia akan mentadabburi Al-Quran, meresapi, memahami dan meminta kepada Allah untuk dimudahkan mengamalkan. Andai kata yang dimaksud dengan al-qalb di sini adalah jantung, tentulah ia terdapat pada setiap orang. Jadi tidak bisa mutlak jantung itu adalah hati, ya. Orang nggak ada jantung mati, tapi matinya di dunia doang. Orang nggak punya hati, di akhirat dia mati, ya. Matinya bukan di dunia doang, tapi sampai menghadap Allah dia mati. Orang yang nggak punya hati, tapi kalau punya jantung, ya udah mati di dunia aja gitu. Atau jantungnya berhenti, nggak berdetak lagi, ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mandiin, sholatin, kafan, kuburin. Tapi kalau sudah hati yang mati, repot dia menghadap Allah. Karena hati itulah tempat Allah memandang kita. Allah yanzuru ila qulubina insyaallah. Allah pandang kita punya hati. Apabila engkau ketahui ini, maka ketahuilah bahwa kaitan bisikan ini dengan daging ini adalah kaitan yang sifatnya tersirat, samar-samar. Dia cuma lintasan aja, nggak berbentuk fisik, nggak bisa dilihat. Samar-samar di sini pun bukan artinya melihat dalam keadaan remeng-remeng gitu, ada yang dilihat sebelum, tapi tidak tahu yang dilihat, enggak, memang nggak bisa dilihat. Ya, seperti udara lah. Ya. Hati itu seperti udara, pas angin. Kamu rasakan anginnya? Mana coba anginnya? Bisa gak dilihat? Bisa. Ya. Hati begitu juga, ada. Itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Maknawi itu ada tapi tidak bisa diwujudkan, dibentukkan, nggak bisa dirasakan. Seperti kita memegang sesuatu benda, tapi wujudnya maknawi, tapi dia ada. Semua dari hati itu, kesedihan, kebahagiaan, semua dari hati itu timbul. Kalau hatinya menangis, matanya keluar air mata, ya. Kalau hatinya sedang bersedih, ekspresi tubuhnya, nah ini kan tahu kalau orang lagi bahagia gitu. Atau dengan air mata, tapi air matanya bahagia bukan sedih, gitu ya. Ente dikasih orang hadiah, senang nggak? Hati ente senang tuh, maka akan keluar dari wujud atau ekspresi tubuhmu wajah senyum jadinya, gitu. Iya nggak? Itu menunjukkan hatinya bahagia. Gitu. Kalau hatinya lagi sedih, hatinya lagi murung, mukanya cemberut, kalau diajak ngobrol nggak nyambung, ya.
Meski dia tutup-tutupi dengan senyuman, ya tetap aja bakal tampak itu nanti. Jadi semuanya itu dari hati. Memang itu apa namanya, segala-galanya, penentunya adalah hati. Tidak dapat terjangkau dengan penjelasan. Bagaimana mau menjelaskannya? Ya sudah, yang apa yang Imam Ghazali katakan di sinilah. Nah, bicara masalah qalb, hati ini nggak bisa juga dengan detail menjelaskan, memberikan satu penjelasan. Karena setiap pemilik hati tidak sama. Ya, tingkatan hati manusia itu tidak sama, beda-beda. Jadi susah untuk dijelaskan. Lain kalau produknya satu, sama. Ya. Motor Vario, keluaran Vario sama semua, satu spare part dalam bentuknya, ininya apa, alatnya, kabelnya, saklarnya sama semua. Jadi kalau orang yang mengendalikan dan mengetahui detail-detail si motor Vario ini, orang bengkelnya itu mekaniknya, paham dia, ya, memang dia punya bidangnya. Tapi karena beda hati ini, manusia ini tidak bisa sama atau nggak bisa dijelaskan, nggak bisa terjangkau. Datang orang mengatakan, aduh mobil truk saya ada masalah, tapi yang ditanya mekanik Vario. Nyambung nggak kira-kira? Terjangkau nggak dia untuk membetulkan itu fuso truk? Sedangkan kapasitas dia cuma membetulkan pahamnya dengan Vario. Ya nggak nyambung, nggak bisa terjangkau sama si mekanik Vario ini tadi. Saya tidak bisa menjangkau hati kalian, sama seperti kalian tidak bisa menjangkau hati saya. Masing-masing itu punya hati, tapi dia punya level tidak sama. Dan itu hati sulit untuk dijangkau atau diberikan penjelasan. Yang bagaimana sih hati? Oh, nggak tahu. Hati kamu tahu. Gimana hati kamu saat ini? Ya, gimana hati kamu setelah saat ini? Gimana hati kamu besok? Ya. Tapi sebaik-baik hati yang dimiliki oleh umat manusia yang selalu punya koneksi dengan kebaikan, selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik manusia punya hati. Dan di dalam koneksi yang baik pun gak ada yang bisa menjangkaunya, tidak ada yang bisa menerka, dan tidak ada bisa menjelaskan sejauh, sehebat, sekuat apa koneksi hati dia dengan Nabi. Nggak tahu, nggak ada yang bisa. Di antara mereka terhubung koneksi hatinya dengan Rasul, melihat baru sampai batasan di dalam tidur. Ada yang mereka mempunyai jangkauan hatinya dengan Nabi, melihat dengan dalam keadaan terjaga. Ada yang sesekali, ada yang setiap hari, ada yang berkali-kali. Ada yang berkali-kali. Seperti Imam Suyuti itu, kalau beliau pernah mengatakan, aku sangat sedih kalau dalam sehari tidak melihat Nabi, dan aku dalam satu hari itu melihat 70 kali ketemu sama Nabi. Allahu Akbar, dalam satu hari itu 70 kali berjumpa dengan Nabi. Terjaga. Oh, ini punya hati beliau itu sudah. Gimana? Ya nggak bisa ente jangkau, nggak bisa ente mendapatkan penjelasan. Sehari bisa ketemu 70 kali gitu. Kalian dengan saya saja seminggu 3 kali. Kita ini ketemu, kalau ente datang atau saya sehat, saya hadir. Malam ini, malam besok, malam Rabu, udah 3 kali itu. Itu kalau kalian datang. Kalau kalian nggak datang,
Atau saya yang sakit, ya enggak, kamu terhalang. Jangkauan hatimu dalam 1 minggu pertemuan kita di majelis 3 kali ini, jangkauan hatimu itu saya nggak bisa tahu, nggak bisa saya tebak. Ya. Kalau kau punya hati itu kuat, ya, koneksinya belum majelis saja sudah hatimu pengen cepat-cepat ketemu dengan waktunya. Ya. Oh besok acara haul Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ya. Nah, gimana level hatimu? Temt. Lalu gimana sehari per hari ketemu Nabi 70 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah muliakan hati kita. Bahkan sebagian daripada hamba-hamba Allah mengatakan ra'aitu Rabbul Izzah. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dengan logika akal kita manusia, aduh jauh banget kok bisa-bisanya ngomong melihat Tuhan gitu, melihat Allah. Ente punya paham, ente punya pengertian, ente punya cara menangkap daripada kau punya hati itu ya apa namanya, lakum dinukum waliyadin. Itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa dijangkau, nggak bisa dijelaskan kalau yang berkaitan hati, karena ini sumber semuanya. Satu orang daripada tilmid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ali Ba'ala datang dari India, kapalnya kram ya, banyak penumpang yang nggak selamat, termasuk salah satu tilmid beliau kalau tidak salah. Datang informasi tapi nggak datang orangnya, nggak datang orangnya, tapi informasinya kapal tuh apa namanya, karam ya, tenggelam. Datang orang tuanya, ibunya ke Al-Faqih Al-Muqaddam melaporkan anak punya anak meninggal, kapalnya tenggelam kabarnya, sampai sekarang nggak ada tahu gimana keadaannya. Lalu apa yang dilakukan Al-Faqih Al-Muqaddam? Beliau menjamkan mata, menunduk. Enggak, kamu punya anak? Enggak, meninggal katanya. Tahu dari mana? Ini ajib nih. Ini kalau orang yang punya hati, ya, kalau orang yang enggak punya hati, dia akan berpikir di dalam menangkap, mencerna jawaban Alim Al-Faqih Al-Muqaddam ini lelucon doang, ya. Cuma gurauan aja gitu, dongeng doang gitu, apa namanya, halusinasi aja gitu. Aku baru dari surga melihat kau punya anak, tidak ada di sana. Allah, ini baru dari surga ngeliat, karena muridnya beliau. Yang di kapal itu, yang kapal yang tenggelam itu murid beliau. Anak udah puterin semua surga, nggak ada kau punya anak, dia belum mati gitu. Ya. Memang terlihat dari situ beliau punya telapak kaki itu kuning, habis nginjek emas. Telapak kaki itu kuning semua, kuning emas. Ya tapi kan yang mendengarkan nggak tahu bagaimana dia punya cara memahami, menangkap gitu. Ya. Dari apa yang didengarkan, didapat atau dia lihat gitu. Mungkin tidak lama lagi nanti datang kau punya anak. Betul nggak beberapa lama anaknya datang, balik hidup selamat. Memang belum mati. Kalau udah meninggal pasti ada tuh di jannah. Tapi kulihat nggak ada, kata belum. Udah tenang, nggak usah ente khawatir, takut. Insya Allah bentar lagi pulang kau punya anak. Betul, tidak lama dari situ anaknya pulang selamat. Maka ada. Oh, ini hati yang seperti ini Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Kalau seperti Imam Suyuti hakada. Dalam sehari itu tidak luput melihat Nabi terjaga, bukan mimpi 70 kali, melihat langsung terjaga.
70 kali. Suatu hari pernah tidak melihat Nabi sekali. Kira-kira gimana? Ente yang melihat istri ente sehari, ngelihat anak ente dalam sehari itu berkali-kali. Tiba-tiba dalam satu hari tidak melihat sama sekali. Padahal mah satu rumah, satu atap. Ya, melihat binimu ada situ, anakmu ada di situ, berkali-kali kamu masuk kamar mandi ngelihat bini sama anak, keluar ruang tamu ngelihat bini sama anak, keluar kamar mandi ngelihat bini sama anak. Dalam satu hari itu berapa kali ya? Kalau kamu seharian nggak keluar, tiba-tiba kamu tidak melihat dalam satu hari, tidak melihat sekali aja. Loh, kok mana ya bini gue mana? Oh, fulan. Wahai anakku, nggak ada yang nyaut. Loh, mana semua nih? Barusan tadi ada. Ini mana bisa? Minal ayyam Imam Suyuti tidak melihat Nabi, tidak melihat sekali. Dalam satu hari itu tidak kelihatan Nabi. Biasanya satu hari 70 kali melihat. Ini dalam satu hari nggak kelihatan sama sekali. Introspeksi langsung, introspeksi dia langsung, dia punya hati. Kenapa dia punya hati? Kenapa? Apa yang kulakukan? Kesalahan apa sampai aku terhijab sekarang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, diingat-ingat. Ada satu murid yang mengingatkan, wahai guru, waktu engkau melihat satu karangan gurumu, salah satu kitab karangan Ma'anal Qissah, kamu melihat, kamu baca, mengkoreksi lah. Lalu kamu sempat mengatakan, oh ini salah. Si murid ini ngomong gitu, karangan guru, ini salah nih. Dari itu dia ingat, cuma ngomong gitu aja dia terhijab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia bertobat kepada Allah, menangis-nangis, minta Nabi biar ketemu lagi sama beliau, bisa melihat lagi, ya. Dan membetulkan daripada kalimatnya ditarik. Ini salah, memvonis tuh nah, memvonis karangan gurunya. Satu kalimat aja, satu kalimat, bukan satu buku, bukan satu kalimat. Ini salah, ya. Yang betulnya begini. Menunjukkan apa nih? Su'ul adab, menyalahkan satu kalimat tulisan guru, menyalahkannya itu nah, ya. Akhirnya diubah kalimatnya, la'alla shawab, mungkin saja kepleset. Bukan menyalahkan, mungkin saja guruku ini kepleset nyatetnya, kalimatnya mungkin kepleset, mungkin saja yang betulnya begini. Tapi beda kan sama yang pertama, ini salah, yang betulnya begini. Nah, beliau klarifikasi dan beliau betulkan cara pengucapannya. Esok ketemu lagi Nabi, dan Nabi sendiri yang menjelaskan sebab kenapa kamu tidak berjumpa denganku, karena kau memvonis gurumu. Gimana orang yang suul adab sama gurunya gitu, ya. Gimana orang yang buruk sangka sama guru-gurunya, sama ulama, sama aulia gitu. Semisal Imam Suyuti, siapa yang nggak pernah dengar tafsir Jalalain itu? Beliau yang mencarahkan, ulama tafsir. Alfiyatus Suyuti begitu juga, banyak karya kitab beliau. Yang ke apa namanya, mujtahid, sampai kepada kalau bahasanya pemimpinan madhab, beliau itu mampu untuk bikin madhab sendiri, tapi ta'adduban, menjaga adab, tidak mau mengatakan kecuali madhabku Syafi'i. Tapi kalau tingkatan ilmunya dia sudah sampai kepada mujtahid, ada Imam Suyuti. Kalaupun beliau ingin membuat madhab, menjadikan dirinya imam madhab, dan sudah diakui jadi, tapi enggak untuk menjaga adab dengan para ulama-ulama terdahulu. Madhab beliau Imam Syafi'i. Adab antara murid sama guru
Terdahulu itu tidak ada yang lebih mereka unggulkan daripada ilmu, melainkan adab. Imam Syafi'i sholat kenapa nggak pakai kunut, ditanya sama muridnya. Ta'adduban li Abi Hanifah. Ini masjid di belakang kita ini atau di depan kita ini itu ada makamnya Abu Hanifah. Anak nggak membaca kunut, padahal Imam Syafi'i yang mensunnahkan kunut subuh betul. Aku tidak membaca karena aku menjaga etika dan adab dengan makam yang ada di depan tuh. Siapa? Makam Abu Hanifah, Imam Abi Hanifah. Allah muliakan kita bil akhlaqal karimah wa adabul mardiyah insyaallah. Allah selalu menjaga kita punya hati dalam keadaan kuat senantiasa pada agama Allah, dan dipalingkan, diarahkan selalu hati kita dalam bentuk taat kepadanya, terpalingkan hati kita daripada kemungkaran dan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Besok insyaallah kita majelis mengadakan haul al-Imam al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Beliau dimakamkan ke Sliwun, putra dan cucu beliau ada di Solo untuk mengaruk berkahnya, ya, agar bisa kita punya hati terkoneksi dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, orang yang mempunyai hubungan kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berikan keberkahan beliau untuk kita dan mendapatkan kita nadharah pandangan dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan pandangan dari Allah untuk kita, istri anak-anak kita. Sebarkan informasinya, ajak orang-orang yang dekat dengan kita atau yang jauh dari kita, ya, semoga Allah memuliakan langkah kita dan memantapkan kebaikan selalu untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbu ya Karimu ya